Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Biartawan. Saya dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Soeraji. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 di Jakarta. Tanggal tersebut kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Berdirinya Budi Utomo juga tidak terlepas dari peran Dr. Wahidin Sudirohusodo dan alumni Stovia. Wahidin sebelumnya bertemu dengan Dr. Sutomo dan Soeraji untuk mengemukakan ide-idenya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Organisasi Budi Utomo bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal mula gerakan yang mempunyai tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Setelah pertemuan tersebut, Dr. Sutomo mengadakan pertemuan secara non-formal dengan pelajar-pelajar Stovia untuk membahas berdirinya organisasi yang bersifat nasional, yaitu lahirnya Perkumpulan Budi Utomo. Budi Utomo selaku organisasi pelajar tersebut kemudian merumuskan tujuannya untuk kemajuan tanah air. Tujuan didirikannya Budi Utomo ialah untuk meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Peningkatan ini akan dilakukan dengan mendirikan dana siswa atau study funds, yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda yang cerdas tetapi tidak dapat melanjutkan studinya. Sementara itu, istilah Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi, Budi Utomo menurut pendirinya adalah asosiasi atau perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi, kebaikan perangai atau tabiat. Tujuan organisasi Budi Utomo adalah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa, Jawa dan Madura. Pada waktu itu, ide persatuan seluruh Indonesia belum dikenal. Maka dari itu, yang dikehendaki Budi Utomo hanya perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura. Untuk melaksanakan tujuan tersebut ditempuh beberapa usaha. Yang pertama, memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan Dr. Wahidin. Ini merupakan usaha pertama untuk mencapai kemajuan bangsa. Yang kedua, memajukan pertanian, peternakan, perdagangan. Jadi, sudah mengerti bahwa kemajuan harus juga meliputi bidang perekonomian. Yang ketiga, memajukan teknik dan industri, yang berarti bahwa ke arah itu sudah menjadi cita-cita. Yang keempat, menghidupkan kembali kebudayaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prastomo dari 11 IPS 5. Di sini saya akan memaparkan materi Sarekat Islam. Berdirinya Budi Utomo mendorong munculnya organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Salah satunya Sarekat Islam. Sarekat Islam merupakan perkumpulan pedagang Islam yang semulanya bernama Sarekat Dagang Islam atau disingkat SDI, dibentuk oleh Tirto Di Sujo pada tahun 1909. Tujuan SDI adalah melindungi hak-hak pedagang bumi putra muslim dari monopoli dagang yang dilakukan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Selanjutnya, SDI merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar pergerakannya. Di bawah ini pimpinan Haji Samanudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang sangat berpengaruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Febrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indisci Party. Indisci Party atau Partai Hindia adalah partai politik pertama di Hindia, Belanda yang berdiri di Bandung pada 25 Desember 1912. Partai ini didirikan oleh 3 tokoh bersejarah yang disebut sebagai 3 serangkai, yaitu Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. 3 serangkai membentuk partai ini karena menginginkan adanya kerjasama antara orang Indo dengan orang Indonesia asli atau disebut Bumi Putra. Latar belakang terbentuknya Indisci Party merupakan gagasan utama dari Dawes Dekker. Dawes Dekker yang bernama asli Danu Dirja Setiabudi merupakan pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Meskipun keturunan Belanda,
Ia adalah seorang pelopor munculnya nasionalisme di Indonesia pada awal abad ke-20. Douwe Steker bukanlah keturunan asli Indonesia, sehingga ia pun beberapa kali mengalami diskriminasi dari orang Belanda murni. Salah satunya yaitu orang Indo atau Hindia Belanda. Tidak dapat menduduki posisi kunci pemerintah karena tingkat pendidikannya. Sedangkan di posisi yang sama, orang Belanda mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada pribumi. Dari kejadian tersebut, Douwe Steker memiliki ide untuk mencetus Indiscipbond, sebuah organisasi yang dipimpin oleh orang-orang asli Hindia Belanda. Namun, organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari masyarakat. Selanjutnya pada 1912, Douwe Steker mengajak Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat mendirikan partai sendiri yang bernama Indisi Party. Cipto dan Suwardi sendiri merupakan dua tokoh yang berasal asli dari Indonesia atau pribumi. Tujuan dari didirikannya Indisi Party sendiri adalah agar terciptanya kerjasama antara orang Indo dengan Bumi Putra. Program kerja untuk menimbulkan adanya kerjasama antara orang Indo dengan Bumi Putra, Indisi Party memiliki beberapa program kerja, yaitu 1. Menyerap cita-cita nasional Hindia. 2. Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan. 3. Memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antar agama. 4. Memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan. Dan 5. Berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia. Setelah 3 serangkai membentuk Indisi Party, mereka pun mencoba untuk mendaftarkan status badan hukum mereka ke pemerintahan Hindia Belanda. Namun, upaya tersebut rupanya ditolak pada 11 Maret 1913 oleh Gubernur Jenderal Edinburgh sebagai wakil pemerintah Belanda. Alasan penolakan ini adalah karena organisasi IP pada saat itu dianggap oleh kolonial dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak untuk menentang pemerintahan kolonial Belanda. Akhirnya, organisasi ini tidak dapat terbentuk. Di tahun yang sama, 1913, pemerintah Belanda Tengah mengadakan peringatan 100 tahun bebasnya Belanda dari tangan Napoleon Bonaparte. Sangat aneh dilihat, karena perayaan ini dilakukan oleh negara penjajah di negara yang sedang mereka jajahi. Suwardi Suryaningrat pun menulis artikel sarkastik berjudul Als ik een Nederlander was. Andaikan aku seorang Belanda. Tidak hanya Suwardi, Cipto Mangunkusumo juga melakukan hal yang sama. Ia menuliskan artikel sarkastiknya yang dimuat dalam The Express pada 26 Juli 1913 yang berjudul Cries of Fresh. Artikel tersebut berisi tentang kekhawatiran, kekuatan, dan ketakutan Cipto. Douwe Steker kemudian menyusul melakukan kritik melalui tulisan berjudul Ons Helden, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Akibat dari tindakan tersebut, 3 serangkai ini kemudian ditangkap dan diasingkan. Douwe Steker dibuang ke Kupang, NTT, dan Cipto Mangunkusumo diasingkan ke Pulau Banda. Pada 1914, Cipto Mangunkusumo kembali ke Indonesia karena sakit, sedangkan Douwe Steker dan Suwardi kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Patamanugraha dari kelas 11 IPS 5. Saya akan menerangkan tentang materi sejarah perhimpunan Indonesia. Dilansir Ensiklopedia Britania 2015, organisasi pergerakan nasional tersebut awalnya berdiri bernama Indische Verenigingen. Kemudian pada tahun 1922 ketika nasionalisme Indonesia berkembang, Indische Verenigingen mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Perhimpunan Indonesia merupakan pelopor gerakan nasionalis Indonesia yang mengadvokasikan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi politik pertama yang menggunakan istilah Indonesia dalam namanya. Ide-ide tersebut memengaruhi oleh ide nasionalis dan Mohandas Mahatma Gandhi di India tentang perkembangan sipil tanpa kekerasan. Saat Perhimpunan Indonesia kembali ke Indonesia, mereka aktif dalam studi
dan akhirnya di partai politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dua tokoh perhimpunan Indonesia yang terkemuka adalah Sutomo dan Muhammad Hatta. Tujuan Perhimpunan Indonesia dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Kegiatan politik Indonesia, Perhimpunan Indonesia sangat menarik perhatian dunia internasional. Salah satu aksi paling terkenal adalah Manifesto Politik yang dikeluarkan pada tahun 1925. Kegiatan tersebut berdampak sehingga membuat pemerintahan Belanda merasa terancam akan keberadaan organisasi pergerakan nasional Indonesia tersebut. Karena tidak ada yang menyangka sebelumnya kalau organisasi yang awalnya didirikan dengan sifat sosial berubah menjadi organisasi pergerakan nasional, bahkan aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan kancah internasional. Penggunaan istilah Indonesia menunjukkan sifat radikal yang menuntut Indonesia merdeka. Bukan hanya nama organisasi perubahan, nama juga terjadi pada majalah terbitan Perhimpunan Indonesia yang semulanya bermakna Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Dengan semboyan Indonesia Merdeka sekarang, sifat organisasi berubah drastis dari organisasi sosial menjadi organisasi politik. Mereka mengambil keputusan untuk memegang prinsip non-kooperasi. Pada tahun 1923, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan deklarasi Perhimpunan Indonesia yang dimuat dalam majalah Hindia Putra. Dalam deklarasi tersebut memakai kata bangsa Indonesia yang menunjukkan cita-cita Perhimpunan Indonesia akan sebuah negara yang baru, merdeka. Pada tahun 1925 deklarasi tersebut berkembang menjadi manifesto politik karena meyakini hanya kemerdekaan yang dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia. Perkembangan teknologi, media cetak, dan jurnalisme memiliki peran penting dalam menyebarkan manifesto politik ini. Ide-ide tentang persatuan nasionalisme yang digagas Perhimpunan Indonesia tidak hanya beredar di Belanda, tapi juga beredar di Hindia Belanda. Dampaknya ide-ide tersebut mengaruhi Indonesia pergerakan nasional di tanah air. Para pejuang kemerdekaan di Hindia Belanda menjadi sadar bahwa mereka adalah salah satu bangsa, walaupun mereka suku, bangsa, dan agama. Kesadaran inilah yang memunculkan akhirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sekian dari saya, Saya Cindy Ardiansa, saya akan membahas tentang organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan adalah yang berawal dari pengalaman keagamaan yang dialami oleh pendiri organisasi itu dan para pengikutnya. Dari pengalaman tersebut lahir suatu bentuk perkumpulan keagamaan yang kemudian menjadi organisasi keagamaan yang sangat berlembaga. Di dalam buku pengantar sosiologi halaman 279, lembaga swadaya masyarakat LSM yang juga organisasi sosial tertentu juga memiliki andil sebagai pengendali kehidupan sosial. Misalnya Ormas Islam NU, Muhammadiyah, Persis FPI memiliki kekuatan kontrol sosial atas tindakan menyimpang seperti razia, kemaksiatan semisal seks bebas, minuman keras, perjudian yang dilakukan setiap menjelang bulan puasa. Tindakan ini merupakan salah satu wujud dari organisasi sosial dalam mengendalikan kehidupan sosial. Seringkali menimbulkan kontroversi. Dewasa ini banyak LSM yang bermunculan seiring dengan proses lembaga demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, bermunculan sebagai LSM ini merupakan salah satu giat masyarakat untuk mengawasi yang mengawasi pemerintah bersih dan berwibawa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aska Atala dari 11 IPS 5. Saya ingin menjelaskan tentang PKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai berideologi komunisme yang pernah ada di Indonesia. Partai ini didirikan pada tahun 1914 oleh tokoh sosialis Indonesia Henry Cruz, Josephus Franciscus Marie Sneeved. Pria dengan nama pendek Henk Sneeved ini merupakan ketua Serikat Buruh Kereta Api Belanda atau Nederlandse Vereniging van Sporen Wegmeg Fransel atau NVSTP.
Adapun tujuan utama PKI adalah untuk menantang imperialisme dan kapitalisme pemerintahan Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Kenalkan, nama saya Muhammad Maulid Rahmatillah. Saya dari kelas 11 IPS 5. Saya akan membacakan materi tentang Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia adalah nama yang digunakan oleh beberapa partai politik Indonesia sejak tahun 1927 sampai tahun 2000-an. Partai Nasional Indonesia pertama kali didirikan oleh Soekarno pada 4 Juli 1927 di Bandung. Partai Nasional Indonesia sendiri menjadi partai politik tertua yang diketuai oleh Cipto Mangunkusumo, Sartono, Iskak Cokro Adisuryo, dan Sunario. Lahirnya Partai PNI. Partai Nasional Indonesia lahir sebagai organisasi untuk mengekspresikan rasa nasionalisme Indonesia pada masa kemerdekaan. Kemudian pada 4 Juli 1927, Soekarno membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Persatuan Nasional Indonesia. Kemudian pada Mei 1928 terjadi perubahan nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan adanya organisasi ini adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk Kepulauan Indonesia. PNI sendiri dibentuk didasarkan pada gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada akhir Desember 1929, PNI memiliki sebanyak 10.000 anggota. Hal ini kemudian membuat para pihak berwenang merasa khawatir, sehingga Soekarno dan 7 pemimpin partai lainnya ditangkap pada Desember 1929. Mereka diadili karena dianggap mengancam ketertiban umum. Akibat permasalahan ini, PNI pun dibubarkan pada 25 April 1931. Sampai akhirnya pada 19 Agustus, Soekarno yang baru saja dilantik menjadi presiden. Nama saya Renal Fiansa, saya akan menjelaskan tentang organisasi pergerakan nasional Taman Siswa. Taman Siswa adalah sebuah organisasi pendidikan alternatif yang didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa berdiri pada 3 Juli 1922 di kota Yogyakarta. Taman Siswa juga bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Terima kasih.